Untuk materi getaran dan gelombang, jika diperhatikan ilustrasi berikut, di sini sebuah benda berayun dari A melewati B lalu ke C. Itu kita sebut dengan berayun atau benda tersebut disebut dengan ayunan. Artinya, kita bisa mendefinisikan ayunan ini sebagai gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Perhatikan gambar berikut, itu sebuah benda bergerak dari A ke B ke C, lalu kembali ke B dan ke A. Nah, di sini B itu disebut dengan titik keseimbangan. Geraknya bolak-balik. Antara B dan A itu disebut dengan amplitudo, yaitunya jarak terjauh yang mampu dicapai oleh benda dari titik keseimbangan. Selain itu, dari B ke C juga bisa disebut sebagai amplitudo. Kita perhatikan ayunan berikut ini. Satu kali ayunan itu dari posisi awal kembali ke posisi awal lagi. Itu dihitung sebagai satu ayunan. Coba kita perhatikan. Satu ayunan, dua ayunan, tiga ayunan, empat ayunan, lima ayunan, enam ayunan, 7 ayunan, 8 ayunan, 9 ayunan, dan 10 ayunan. Ternyata untuk berayun sebanyak 10 ayunan, waktunya diperlukan di sini 50 detik. Ya, T-nya kita tulis 50 second atau detik ya. Di sini frekuensi itu adalah 10 dibagi 50 ayunan per second. Jadi ada 10 per 50 ayunan per second atau dibentuk menjadi desimal menjadi 0,2 Hz. Contoh ayunan ini adalah mainan, kora-kora, bandul jam dinding, ayunan sirkus, dan sebagainya. Jadi bisa didefinisikan di sini sebuah getaran adalah gerak dari B ke C, kembali ke B dan ke A, hingga bolak-balik secara kontinu. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Bisa dikatakan ayunan tersebut sama dengan getaran. Nah, jika kita perhatikan getaran dalam bentuk lain, ini adalah slinky atau ker. Di sini amplitudonya adalah dari bagian yang ditunjukkan oleh warna merah. Kembali ke frekuensi tadi atau yang kita simbolkan dengan F. Frekuensi itu pengertiannya adalah banyaknya ayunan yang terjadi dalam setiap detik. Sementara yang kedua kita harus mengenal periode. Periode ini adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu ayunan. Jadi satu kali berayun berapakah waktu yang dibutuhkan? Itulah yang disebut dengan periode atau kita simbolkan dengan huruf T besar. Jika waktunya 1 detik, jumlah ayunannya 10, maka frekuensinya adalah 10. Kita dapatkan dari pengertian frekuensi tadi, jumlah ayunan dalam 1 detik. Sementara periodenya 1 per 10 second. Jadi untuk 1 kali berayun dibutuhkan waktu 1 per 10 detik. Perbandingan yang lain, kalau untuk 2 second berayun sebanyak 30 kali,
maka frekuensinya adalah 15 karena 30 kali ayunan dalam 2 second, sehingga untuk 1 detik terjadi 15 ayunan, dan itulah frekuensi. Sementara periode ini adalah untuk 1 kali ayunan dibutuhkan waktunya 1/15 second. Contoh lain, setengah second terjadi 40 kali ayunan, hingga frekuensinya adalah 80 diperoleh dari jumlah ayunan dibagi waktu atau setengah. 40 dibagi setengah adalah 80. Demikian juga untuk periode, yaitu waktu dibagi dengan jumlah ayunan. Sehingga kesimpulannya frekuensi itu adalah 1/T. Jika kita lihat di sini hubungan antara F dan T. Atau ini bisa kita balik jadi T besar atau periode itu sama dengan 1/F. F itu adalah frekuensi. Kemudian lanjutannya adalah untuk gelombang. Gelombang itu sama dengan getaran. Bedanya di sini untuk gelombang adalah getaran yang merambat dalam suatu medium. Getaran sendiri adalah gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Sebuah gelombang, nah kita bayangkan sebuah tali yang kita getarkan pada ujungnya, dan ujung lain misalkan kita ikat gitu. Nah, di sini satu gelombang penuh itu adalah bagian yang ditunjukkan oleh warna merah. Ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Nah, itu yang disebut dengan satu gelombang penuh. Sementara panjang untuk satu gelombang atau jarak yang ada untuk satu gelombang ini kita sebut dengan panjang gelombang dan disimbolkan dengan lambda. Dan untuk amplitudo adalah dari jarak datar atau titik keseimbangan di sini sampai ke puncak bukit ataupun boleh ke dasar lembah bagian di sini. Itu juga bisa disebut sebagai amplitudo. Nah, kalau kita perhatikan berikut ini adalah satu gelombang ya. Nah, di satu gelombang ini panjangnya atau jarak yang ditempuh adalah 60 meter. Untuk gelombang yang kedua, jaraknya adalah 36 meter dan waktunya 1 detik. Kita lihat gelombang pertama, itu semua panjang yang atau jarak yang ditempuh oleh gelombang ini 60 meter dalam waktu 1 detik. Nah, kemudian frekuensinya diketahui 6 Hz. Jaraknya 60, maka lambdanya di sini adalah 10 meter. Dari manakah 10 meter ini? Ingat, untuk definisi panjang gelombang atau lambda ini adalah panjang atau jarak untuk satu gelombang. Di sini kita punya dari titik sini sampai ke sini satu gelombang. Ingat, satu gelombang itu adalah satu puncak dan satu lembah. Lalu dua gelombang, karena melewati satu puncak satu lembah lagi, 3 gelombang, 4 gelombang, 5 gelombang, dan 6 gelombang. Artinya di sini terdapat 6 gelombang yang panjangnya itu adalah 60 meter. Sehingga untuk satu gelombang panjangnya, panjang satu gelombang atau lambda di sini jadinya 60 dibagi 6. Maka diperoleh di sini 10 meter. Kemudian untuk kecepatan itu adalah 60 meter per second. Nah, dari manakah kita mendapatkan kecepatan ini? Kita bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F. Di mana lambda itu panjang gelombang dan F adalah frekuensi.
Kita lanjutkan dengan melihat contoh yang kedua, gelombang yang kedua. Nah, di sini panjangnya itu ada 36 meter. Ini. Nah, pertama kita tentukan dulu ini ada berapa gelombang. Kalau kita perhatikan, 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang, 5 gelombang, dan 6 gelombang. Artinya di sini ada 6 gelombang. Dalam waktu 1 detik atau 1 second, sehingga frekuensinya itu adalah 6. Kita kembalikan ke pengertian frekuensi, di mana adalah banyak gelombang dalam 1 detik atau 1 second. Kita memiliki 6 gelombang dan waktunya 1 second, otomatis frekuensinya itu adalah 6 Hz. Kemudian untuk panjang gelombang, ya karena jaraknya 36 dan tadi terdapat 6 gelombang, maka panjang untuk 1 gelombang adalah 36 dibagi 6. Sehingga untuk 1 gelombang adalah 6 meter. Kemudian untuk V, nah kita gunakan prinsip yang tadi, yaitu V sama dengan lambda kali F. Nah itu rumus untuk mencari cepat rambat gelombang. Mana lambdanya kita punya 6, F-nya punya 6, sehingga V-nya sesuai formulanya lambda kali F, 6 kali 6, maka diperoleh 36 meter per second. Nah, kalau kita misalkan yang seperti ini, jaraknya 80 meter. Nah, di sini kita hitung gelombang terlebih dahulu. Berarti ini ada 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang, 5 gelombang, 6 gelombang, 7 gelombang, 8, 9, dan 10. Artinya di sini terdapat 10 gelombang. Jaraknya 80 meter. Artinya di sini waktunya 2 second ya, diberikan waktunya 2 second. Maka V-nya 40 meter per second. Lambdanya 8 meter dan frekuensinya 5 Hz. Dari manakah kita memperoleh ini masing-masing? Untuk lebih cepat, itu kita bisa mencari V itu sebagaimana rumus di GLB. V sama dengan S per T atau S dibagi T. S-nya atau jaraknya 80, waktu totalnya itu 2. Jadi 80 dibagi 2 kita bisa temukan V-nya itu 40 meter per second. Kemudian untuk lambdanya. Untuk lambda itu adalah panjang 1 gelombang. Tadi kita sudah hitung memperoleh ada 10 gelombang di mana jaraknya itu 80 meter. Sehingga untuk panjang 1 gelombang itu adalah 80 dibagi 8 dan diperoleh 8 meter. Sementara untuk frekuensi adalah banyak gelombang dibagi waktu. Kita memiliki 10 gelombang, artinya banyak gelombang kita ada 10, waktunya ada 2, maka frekuensinya kita bagi 10 dibagi 2 dan diperolehlah 5 Hz. Jadi kesimpulannya di sini untuk menghitung cepat rambat gelombang itu sama dengan lambda kali F, di mana lambda itu panjang gelombang dan F adalah frekuensi. Dan hubungan frekuensi dan periode adalah frekuensi sama dengan 1 per T. Dan T atau periode itu juga sama dengan 1 per frekuensi. Nah, sebagai latihan, kita bisa perhatikan contoh berikut. Selama 2 menit, sebuah ayunan mengayun sebanyak 360 kali. Berapakah frekuensi ayunan tersebut dan berapa pula periode ayunan tersebut? Sini waktunya 2 menit. Nah, usahakan waktu itu di dalam detik. Sehingga kalau untuk 2 menit, maka itu sama dengan 120 detik. Sementara banyak ayunan atau banyak getarannya adalah 360 kali. Nah, itu adalah N. Sesuai formula yang tadi. Maka
kita bisa menghitung frekuensinya adalah N per T. Banyak ayunan dibagi waktu. 360 dibagi 120, yaitunya 3 Hz. Kemudian 3 ayunan dalam 1 detik. Itulah arti dari frekuensi ini. Sehingga untuk satu ayunan itu 1/3 second. Nah, itu untuk periode. Atau kita bisa langsung sebagaimana hubungannya yang tadi, periode atau T yang besar itu sama dengan 1/F. Dan kita sudah temukan F-nya adalah 3. Sehingga periodenya itu adalah 1/3. Contoh soal latihan yang kedua, frekuensi suatu gelombang 300 Hz. Mempunyai panjang gelombang 10 meter. Berapakah cepat rambat gelombang ini? Di sini frekuensi, artinya F-nya adalah 300 Hz, panjang gelombang itu lambda 10 meter. Berapakah cepat rambat? Jadi kita akan menghitung di sini V. Sesuai formulanya, V itu adalah lambda kali F. Lambdanya 10 dan F-nya 300, sehingga cepat rambatnya adalah 3000 meter per second. Berikutnya, gelombang itu bisa kita kelompokkan menjadi 2 sesuai arah getaran dan arah rambatannya. Yang pertama kita kenal dengan gelombang transversal, di mana arah rambatan gelombang itu tegak lurus terhadap arah getarannya. Nah, bisa diperhatikan di sini ilustrasinya, arah rambatan atau gelombang tersebut menjalar atau bergerak ke arah kanan. Sementara arah getarannya adalah naik turun ke kanan, dan naik turun itu membentuk sudut 90 derajat. Atau bisa dibilang ini tegak lurus. Nah, itu disebut dengan gelombang transversal. Kemudian gelombang berikutnya ada yang disebut dengan gelombang longitudinal, di mana arah rambatan dan arah gelombangnya itu berimpit atau sejajar, atau bisa dibilang searah. Di sini arah gelombangnya ke arah kanan, kemudian arah getarannya juga ke arah kanan. Nah, contohnya di sini adalah gelombang bunyi. Kita lihat latihan yang ketiga. Perhatikan gelombang berikut ini. Gerakan 2 gelombang ditunjukkan oleh getaran dari titik. Nah, kalau kita perhatikan, satu gelombang itu harus melewati atau memiliki 1 bukit dan 1 lembah. Sehingga kalau untuk 2 gelombang, artinya harus memiliki 2 bukit dan 2 lembah. Kita lihat pilihan yang A, dari A sampai M. A sampai M. Nah, A ke M itu terdapat 3 bukit. Ini bukit B, bukit F, bukit J, dan 3 lembah D, H, L. Artinya ini disebut dengan 3 gelombang. Kemudian untuk pilihan yang B, B ke J. Dari B ke J. Dari B ke J, nah di sini dari puncak ke puncak ya, terdapat 2 lembah dan terdapat 2 bukit. Bukit yang pertama bukit di F, dan kalau dari B ke J berarti setengah bukit dari B ke C ditambah setengah bukit dari I ke J. Berarti setengah bukit ditambah setengah bukit menjadi 1 bukit. Ditambah 1 bukit di F ini, E, F, G. Sehingga ini terdapat 2 bukit dan 2 lembah. Nah, ini bisa dikatakan sebagai 2 gelombang. Karena diulangi, syarat 1 gelombang itu adalah 1 bukit dan 1 lembah. Jadi B adalah jawaban yang benar. Sementara untuk yang C, kalau kita perhatikan dari C ke L.
C sampai ke L. CE, CDE, satu lembah, satu bukit di sini, satu lembah, satu bukit, ada setengah lembah. Berarti 2 bukit, 2 lembah, tambah setengah lembah. Berarti itu lebih dari 2 gelombang. Kemudian untuk yang D, dari D ke J. Ini D ke J. Ya, setengah bukit di sini dari D ke E-nya. Satu bukit, satu lembah, dan ini satu bukit, setengah bukit ya. Berarti ini tidak cukup untuk 2 gelombang. Jadi di sini kira-kira kalau sebuah ayunan seperti ini ya geraknya. Kemudian untuk getaran ini gerakannya, berarti gerakan bolak-balik, keseimbangan, dan ayunan dan getaran hampir sama. Kemudian dari getaran ini muncul gelombang, di mana untuk gelombang ini getaran tersebut merambat melalui medium tertentu. Jadi gerak bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan. Nah, itulah yang disebut dengan getaran. Nah, berikut beberapa contoh getaran dan gelombang di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah detak jantung. Nah, di sini kita tahu itu pasti ada getarannya. Oke, berikutnya ada bel listrik. Ya, kalau untuk bel listrik di sini itu prinsip kerjanya ketika saklar ini menyambung, maka terjadi arus listrik dan terjadi bunyi di sini ya. Maka di sini kalau ini tersambung, ini akan bergetar. Kemudian prinsip berikutnya ada di getaran pada bunyi telepon. Nah, itu contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari.